Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di awal tahun ini. Merenungkan kembali panggilan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini adalah hal yang semakin urgen untuk kita hidupi. Dunia yang kita tempati ini terus menjadi ladang paradoks dan ironi. Meskipun peradaban manusia semakin maju, tapi dunia tidaklah semakin lebih baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh menyingkapkan banyak hal yang dulu masih gelap, kini menjadi terang. Manusia mampu menganalisa dan menjawab banyak hal. Manusia dengan kekuatan reduksionisme mampu mengurai hal-hal yang kompleks menjadi sederhana. Dan ini adalah berkat sebenarnya sekaligus kutukan. Tapi ironisnya, di sisi lain, dunia juga menjadi semakin gelap. Karena kerusakan dan pembusukan akibat dosa terus berlangsung, entah di tengah kemakmuran atau di tengah kesulitan dunia. Kehidupan di zaman posmo yang tidak lagi menghadirkan kebenaran absolut dan semakin merelatifkan segala sesuatu, mewadahi kerja pembusukan itu. Teknologi menjadi Tuhan, gereja semakin ditinggalkan, agama tidak menjawab. Bahkan jikalaupun muncul spiritualitas, yang ada hanyalah spiritualitas tanpa Tuhan, di mana manusia dan segala keinginannya lah yang menjadi pusatnya. Banyak anak-anak muda yang ditawan dengan keinginan-keinginan yang berpusatkan pada pemuasan diri sendiri dan mengusir Tuhan dari hidup mereka. Sementara dunia juga diintip dengan persoalan-persoalan yang tak habis-habisnya. Dunia sungguh membutuhkan terang Kristus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Maka kita pun dipanggilnya untuk memberitakan bahwa terang sejati itu sudah datang ke dalam dunia. Dalam Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Ini adalah label yang Yesus berikan kepada kita. Tapi kita harus berhati-hati memaknai metafora ini. Kita harus ingat, we are not the true light, we just reflect the true light. Kita bukan terang sejati itu. Kita hanya merefleksikan terang sejati itu, yaitu Kristus. Namun Kristus dengan otoritasnya memberi label terang itu kepada kita. Maka kita dipanggil menjadi terang di dalam terang Kristus. Itulah sebabnya kita disebut anak-anak terang. Karena itu, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini? Di dalam perkataan Yesus, "Kamu adalah terang dunia," tergantung dua pengertian penting yang harus benar-benar kita hidupi. Yang pertama, berbicara tentang terang itu berarti berbicara tentang identitas. Dan yang kedua, berbicara tentang terang itu juga berarti berbicara tentang fungsi. Apa implementasinya? Yang pertama, kita harus setiap hari menyadari dan menghidupi identitas kita sebagai anak-anak terang. Garis bawahi kata setiap hari. Jika itu sebuah identitas, maka itu selalu melekat pada kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Ia mempengaruhi pola pikir kita, pola bicara kita, pola tindak kita, pola kerja kita. Identitas itu tidak harus kita tulis besar-besar di dada kita. Tidak harus kita pakai kalung salib 10 kg supaya orang melihat. Tetapi lewat seluruh aspek kehidupan kita, orang mengenal siapa itu Kristus. Suatu ketika ada seorang anak Tuhan ditanya, "Apa pekerjaanmu?" Lalu ia menjawab, "Saya adalah seorang saksi Kristus." "Oh, bukan itu. Maksud saya, apa yang kamu kerjakan untuk beroleh penghidupan yang layak?" Lalu ia menjawab, "Ya, saya adalah seorang saksi Kristus. Dan saya menjual cabai, bawang, dan sayur-sayuran sebagai saksi Kristus untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga saya sehari-hari." Orang ini mampu melihat kehidupannya sebagai misi hidup yang integral. Dia mampu bersaksi, baik secara verbal maupun lewat cara hidup yang bercahaya. Makna berikutnya dari identitas kita sebagai terang adalah identitas terang juga membedakan diri kita dari dunia. Terang dan gelap itu berbeda. Karena itu kita tidak boleh kompromi dengan dosa, apalagi turut ambil bagian secara aktif dalam perbuatan kegelapan bersama dengan dunia yang gelap ini. Dan jangan lupa, identitas terang itu juga mengingatkan bahwa kita hanyalah para reflektor yang memantulkan terang Kristus. Kita bukanlah pusatnya. Kristuslah yang harus menjadi pusat. Maka pada saat kita bersaksi, kita bukan sedang menarik orang datang pada diri kita, pada organisasi kita, atau gereja kita. Tapi kita sedang menarik orang datang kepada Kristus. Baiklah kita mengamini apa yang Yohanes Pembaptis katakan.
biarlah dia semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Yang kedua, kita harus setiap hari menyadari dan menghidupi fungsi kita sebagai anak-anak terang. Apa fungsi terang? Terang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Berarti sebuah tindakan aktif, bukan pasif. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk menerangi dunia yang gelap, baik secara verbal maupun dalam kesaksian hidup yang praktis. Karena itu, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Agustinus berkata bahwa kegelapan itu sebenarnya merupakan the absence of the light. Kegelapan itu ada karena ketidakhadiran terang. Kegelapan sebanyak apapun tidak bisa menyembunyikan terang. Terang sekecil apapun tidak akan bisa ditelan oleh kegelapan. Tetapi di tengah kegelapan, sekecil apapun terang itu, ia pasti akan nampak. Maka kita dipanggil dalam peran kita masing-masing, sekecil apapun itu, karena akan sangat bermakna bagi misi kerajaan Allah. Karena kita akan menjadi sekumpulan terang yang menerangi dunia, entah kegelapan itu mau menerima kita atau tidak. Maka bercahayalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, beritakanlah Injil Kristus, dan nyatakanlah terangmu di tengah dunia. Tuhan kiranya memberkati kita di tengah pelayanan kehidupan kita masing-masing. Shalom.